Selamat pagi, salam Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar kita semua? Tentu dengan harapan kita dalam keadaan sehat, tetap beraktivitas dengan sukacita dalam pertolongan Tuhan. Hari ini, mari kita mengawali hari dengan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE Sabtu 26 Agustus 2023. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 33 sampai ayat 38. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menjaga kami. Terima kasih karena Tuhan baik yang terus memberikan kesempatan bagi kami setiap hari. Kembali hari ini tersedia, Tuhan siapkan bagi kami agar kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang baik. Kami ingin mengawali hari kami dengan bersama-sama merendahkan hati kami, berdoa kepada Tuhan, membuka hati kami agar kami bersama boleh dituntun oleh firman-Mu. Berfirmanlah melewati hamba-Mu, agar kami sekalian menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Yehezkiel pasal 36 ayat 33 sampai dengan ayat 38. Beginilah firman Tuhan bagi kita dengan perikop judul Pembaharuan Israel. Ayat 33. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, subtema untuk renungan kita berdasarkan Almanak Nas GKE untuk bulan Agustus 2023 ini adalah hidup yang memuliakan Allah. Pasca pandemi COVID-19 yang sudah berlalu dari kehidupan kita, pertanyaannya, apa yang kita rasakan? Apa yang kita alami dalam kehidupan kita sekarang? Apakah semakin berat? Apakah kita bisa lebih bebas, leluasa untuk mengekspresikan iman kita? Ataukah kita menjadi orang-orang yang semakin apatis atau bermasa bodoh menghadapi perkara-perkara rohani yang ada di sekitar kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah menjadi perenungan pribadi bagi kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang seharusnya adalah jangan kita menjalani kehidupan kehilangan semangat
untuk tetap menjalani iman, pengharapan kita kepada Tuhan tetap kokoh dan tidak goyah. Apapun situasi dan keadaannya, itu harapannya. Dan yang pasti adalah setiap hari kita terus membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin saja di waktu yang sudah dilewati ada banyak kehidupan yang porak-poranda. Kita mengalami kejatuhan dalam tugas pekerjaan dan jabatan tanggung jawab kita. Mungkin saja ada yang banyak mengalami hancur berkeping-keping dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupannya dihadapi, baik keluarga, rumah tangga. Dan ada banyak kehancuran lain yang terjadi. Namun sungguh kita meyakini bahwa apapun situasinya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dengan iman kita terus berupaya untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik. Konteks bacaan kita dalam Yehezkiel pasal 36 ini adalah memperlihatkan tentang pemulihan bangsa Israel setelah mereka mengalami keterpurukan dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel yang mengalami kejatuhan, yang berada di pembuangan di Babel. Mereka diibaratkan dalam situasi dan keadaan yang porak-poranda, hancur berkeping-keping. Itulah keadaan mereka. Disinilah Nabi Yehezkiel tampil menyerukan kepada mereka bahwa akan ada pentahiran, bahwa firman Tuhan, Ia akan mentahirkan bangsa Israel dari segala kesalahannya. Bahwa Tuhan akan mentahirkan bangsa Israel, Yehuda yang berada dalam pembuangan di Babel, yang dalam keterpurukannya, yang dalam kehancurannya, untuk kembali boleh membangun kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata mentahirkan yang berarti adalah membersihkan, menyucikan, mendamaikan, memulihkan. Ini disampaikan oleh Yehezkiel kepada bangsa Israel bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Walaupun umat yang dikasihinya berubah meninggalkan Allah, tidak lagi percaya dalam imannya sungguh kepada Allah, tetapi Allah tidak berubah. Kasih dan kuasa-Nya dari kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Ini luar biasa kasih Tuhan. Bahwa kita punya Allah yang tidak melihat akan setiap kesalahan dan pelanggaran. Kita punya Allah yang adil dan juga kasih. Bahwa setiap mereka yang melakukan kesalahan dan pelanggaran tentulah akan mengalami hukuman, menerima hukuman dari Allah. Dan tapi Allah juga adalah kasih. Bahwa setiap mereka yang melakukan kesalahan dan pelanggaran diberikan kesempatan, ditahirkan oleh Allah. Mereka akan kembali dibersihkan, didamaikan, disucikan oleh kasih Tuhan. Ini adalah merupakan firman Tuhan yang diserukan oleh Yehezkiel kepada orang-orang Israel yang berada di pembuangan pada saat itu. Bahwa kita punya Tuhan yang sungguh sangat ajaib
dan besar kasih-Nya. Dan jangan pernah kita meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan yang sungguh besar itu. Karena demikian Tuhan ingin agar setiap umat yang dikasihi-Nya tetap percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang selalu ada dalam apapun situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan umat-Nya. Asalkan dengan sungguh-sungguh kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, dengan iman meyakini bahwa yang rusak, yang hancur, yang tinggal puing-puing sekalipun, Tuhan akan sanggup membangunnya. Tuhan akan memulihkan kembali seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang Tuhan sendiri katakan dalam nas kita pada saat ini di ayat yang ke-36 yang mengatakan demikian, akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Bahwa Tuhan yang membangun kembali, yang memulihkan kembali, yang akan mentahirkan kembali situasi, keadaan umat yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu, apa yang firman Tuhan ingin perdengarkan bagi kita pada saat ini? Seruan yang disampaikan oleh Yeskiel kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan ini bukan hanya sekedar janji, tapi benar. Dan itu nyata bahwa Allah yang memulihkan kembali keadaan bangsa Israel yang hancur, yang terpuruk, yang porak-poranda, yang hancur berkeping-keping pada saat itu ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apa yang sedang kita alami sekarang? Bagaimana situasi kehidupan kita? Apakah masalah yang sedang kita hadapi menghancurkan kita? Apakah pergumulan yang sedang kita rasakan membuat kita menjadi hancur berkeping-keping? Apakah setiap situasi dan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini membuat kita menjadi orang-orang yang patah semangat? Apapun keadaan dan situasi hidup kita dan apapun yang kita rasakan saat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hendak membawa kita, berseru kepada kita sebagai orang yang percaya. Mari, jangan kita hanya fokus pada keadaan buruk kita saat ini. Jangan hanya kita fokus pada situasi hidup kita yang serba tidak menentu saat ini. Jangan hanya kita fokus pada masalah kehidupan yang sedang kita alami saat ini. Tetapi mari fokus dan pandanglah kepada Tuhan yang mampu untuk membuka jalan, yang mampu membawa kita untuk kembali membangun kehidupan yang lebih baik, untuk kembali memulihkan keadaan yang tandus menjadi seperti Taman Eden. Itu dikatakan kota-kota yang sudah runtuh itu menjadi kota-kota yang akan sungguh meriah dan mendatangkan sukacita. Itu bukan hanya janji, tapi juga menjadi sesuatu yang membawa kita untuk bergerak membangun kehidupan iman yang baik bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bila pada saat ini masalah kita tidak ada jalan keluarnya, percayalah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan,
Di dalam Tuhan itu akan selalu ada jalan. Karena Tuhan yang terus membawa kita membangun segala sesuatu dalam hidup ini menjadi lebih baik. Dengan begitu, dengan iman kita percaya bahwa Yesus Allah adalah Tuhan yang ada menyertai kehidupan kita setiap hari. Mari bersama dengan Tuhan kita membangun kehidupan yang semakin baik dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami bahwa di tengah kehidupan yang kami rasakan saat ini, apapun keadaannya, baik itu kegagalan atau juga keberuntungan, kemajuan ataupun kekalahan, keterpurukan ataupun sukacita, semuanya kami percaya Tuhan ada menyertai untuk membawa kami membangun kehidupan yang lebih baik. Kami bersyukur firman Tuhan menjadi dasar untuk kami melangkah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa dalam setiap hal yang menjadi rencana dan harapan dalam kehidupan, Tuhan yang menyertai dan membimbing kami. Demikian Tuhan membimbing dalam pelayanan yang terus kami kerjakan dengan sukacita. Di kawasan Resort GKI Puruk Jahu, Tuhan berkati setiap jemaat yang ada. Kami hari ini dan saat ini ingin berdoa bagi jemaat yang ada di Liang Nyaling. Tuhan berkati dalam setiap hal yang dikerjakan jemaat Tuhan di sana. Tuhan berkati penata layanan. Tuhan berkati setiap rencana dan program yang ada. Kami percaya jemaat akan terus ditopang, diberkati dengan kasih Tuhan. Setiap pergumulan dalam pelayanan, setiap tantangan yang boleh dihadapi akan menjadikan jemaat semakin kuat dan tangguh untuk melayani, untuk bersama-sama membangun kehidupan persekutuan dalam pelayanan yang kuat di dalam Tuhan. Kami juga percaya ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat yang lain yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Jahu ini dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Dan kami bersyukur bahwa di sepanjang minggu ini ada banyak hal yang sudah kami kerjakan, yang sudah kami lakukan, namun kami menyadari bahwa semuanya tidaklah sempurna. Dalam kekurangan dan keterbatasan yang ada, kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menyempurnakannya. Kami juga percaya bahwa Tuhan memulihkan, mentahirkan hidup kami dalam setiap atau dari setiap kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Biarlah kami terus belajar untuk memperbaharui kehidupan menjadi lebih baik, membangun hidup dalam iman bersama dengan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, berkatilah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, penutur dan diakon, dan setiap kami dalam pelayanan-pelayanan kami ke depan. Mohon Tuhan agar pelayanan kami kiranya boleh membawa jemaat bertumbuh dalam iman. Kami juga memohon Tuhan menguatkan mereka yang dalam keadaan lemah, jemaat yang dalam keadaan sakit, yang mengalami pemulihan dari hari ke hari, yang mengalami duka cita karena kematian. Kiranya dalam kehilangan yang ada diberikan penghiburan dalam duka cita yang terjadi. Kami juga memohon yang dalam usia lanjut dikuatkan menjalani kehidupan, yang muda tetap semangat berkarya untuk kemuliaan Tuhan, yang lemah akan tetap terus mendapatkan kekuatan menjalani kehidupan setiap hari. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon Tuhan berkati Murung Raya ini. Tuhan berkati di mana kami tinggal dan menjalani aktivitas keseharian dalam pekerjaan dan usaha kami. Kiranya
Semakin giat kami menjadi bagian dari Kabupaten Murung Raya ini, menjadi masyarakat yang mampu untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban kami dengan baik. Kami percaya Murung Raya menjadi kabupaten yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan terus memberkati para pemimpin kami, memberkati anak-anak Tuhan yang dipercayakan sebagai pemimpin. Kiranya boleh memimpin dengan adil, dengan bijaksana, dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami dipersiapkan akan menghadapi masa-masa untuk boleh merayakan pesta demokrasi. Kiranya situasi dan keadaan ini tetap aman, damai, kondusif di Kabupaten Murung Raya ini. Kami percaya bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh tetap terus menentukan pilihan kami dengan benar atas tuntunan dan perkenaan Tuhan saja. Pada saatnya nanti dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu nanti, kami meyakini bahwa situasi dan keadaannya berada dalam keadaan yang baik, kondusif, aman dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah permohonan kami. Dan kami percaya di tengah situasi keadaan di masa pancaroba ini, dalam keadaan yang berubah-ubah, kami dikuatkan untuk tetap menjalani aktivitas dan hari-hari kehidupan kami. Kami mengandalkan dan menyerahkan kehidupan kami hanya dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat menjalani beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.